malam, kita ketemu kembali di dalam video saya kali ini. Karena saya tergerak untuk memberikan video ini karena saya melihat banyak sekali orang yang mengalami ketakutan, khawatir, cemas, tidak ada damai. Bahkan saya pun sendiri ikut hampir kehilangan damai, kehilangan ketenangan dengan melihat kondisi situasi saat ini. Tetapi ayat firman Tuhan ini yang menguatkan saya kembali dan saya renungkan dan saya ingin untuk bagikan lewat video ini. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah, janganlah gentar hatimu. Dari ayat ini memberikan saya kekuatan. Kalau Tuhan sudah menjanjikan bahwa Dia sudah memberikan kami damai sejahtera, bahkan Dia tinggalkan kami damai sejahtera, dan Dia katakan jangan gelisah dan gentar hatimu. Kenapa kita harus takut? Ada seorang komposer terkenal namanya Joseph Haydn pernah bertanya kepada temannya, apa yang kau lakukan apabila engkau mengalami kesusahan, mengalami ketidaktenangan di dalam hidupmu? Seorang teman pertama menjawab, aku akan minum minuman keras sepuas-puasnya biar aku melupakan setiap masalah yang saya hadapi. Dan teman yang lain lagi mengatakan, aku akan main musik seterusnya sampai saya merasakan saya tenang, saya damai, baru saya berhenti. Dan kemudian kedua temannya bertanya kembali kepada Joseph Haydn, kalau kamu, apa yang harus kamu lakukan? Katanya, yang aku lakukan yaitu aku akan masuk dalam hadirat Tuhan. Aku akan berdoa kepada Tuhan karena saya tahu damai sejahtera hanya ada pada Allah saja. Hanya Dialah sumber ketenangan di dalam hidup kita. Pemazmur katakan di dalam Mazmur 62 ayat 6 sampai ke 7, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota benteng, aku tidak akan goyah. Mengapa pemazmur begitu yakin mengatakan demikian? Ada 3 yang saya dapatkan dari ayat ini. Yang pertama, ada harapan yang tidak mengecewakan pada Tuhan Allah kita. Dia Allah yang berjanji, Dia pasti akan menepati janjinya. Untuk itu kita berharap kepada Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa. Dan yang kedua, ada perlindungan yang sempurna pada Tuhan Allah kita. Karena Dia katakan Dia gunung batu, benteng hidup, keselamatan. Makanya yang ketiga, ada keselamatan yang pasti pada Tuhan Allah kita. Untuk itu saudara dikasih oleh Tuhan. Mungkin saudara bertanya, bagaimana supaya kita bisa hidup dalam damai sejahtera atau dalam ketenangan di tengah keadaan yang tidak menentu ini? Apalagi kita melihat saat ini dunia sedang bergejolak. Dunia sedang menghadapi masalah-masalah yang berat. Kita melihat di Amerika demonstrasi begitu menakutkan saudara. Keadaan saat ini. Apalagi kita di Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang belum ada vaksinnya. Tetapi kita sudah melihat juga terjadi gejolak bumi di mana air naik begitu tinggi, katanya di Bali, di Nusa Indah, di Lombok, saudara. Itu berita-berita, saudara, yang sangat membuat kita menakutkan sekali. Untuk itu saudara dikasih oleh Tuhan. Mungkin saudara bertanya, apa yang harus aku lakukan, Ibu? Apa yang harus kami perbuat dengan situasi ini? Saya hanya mau kasih tahu 2 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita harus dekat dengan Allah. Karena Dia sumber kedamaian, sumber ketenangan kita. Dalam Mazmur 62 ayat 2-3 dikatakan, hanya dekat Allah saja
aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Bayangkan saudara, Daud meyakini pasti kalau kita dekat dengan Allah, kita pasti tenang walaupun di tengah keadaan dunia yang bergejolak ini. Dan yang kedua, kita harus belajar tetap tenang di segala situasi. Mazmur 131 ayat 2 katakan begini, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Saudara dikasih oleh Tuhan, Daud begitu tenang, saudara. Di tengah dia sedang menghadapi tantangan yang berat dalam hidup dia. Tetapi apa yang dia katakan, dia menenangkan, mendiamkan jiwanya. Seperti anak yang disapu berbaring dekat ibunya. Betapa dia menikmati ketenangan bersama dengan Tuhan. Kita tahu saat ini, mungkin banyak orang sedang mengalami masa-masa yang sulit. Mengalami situasi yang tidak menentu, yang tidak membuat mereka tenang. Mereka hidup dalam ketakutan, gelisah, kekhawatiran yang melanda semua orang yang menjalani hidup ini. Bagaimana bisa hidup damai? Bagaimana bisa hidup tenang dengan situasi yang seperti ini? Jika setiap hari kita diperhadapkan dengan berita-berita yang mengejutkan dan menegangkan, menakutkan, baik itu melalui media TV, melalui media sosial lainnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, yang tadi saya katakan, bagaimana kita bisa tenang? Kita melihat berita-berita, saudara, yang menegangkan, nanti gempa bumi, nanti banjir, saudara, kita lihat di Samarinda. Kita lihat di berita-berita, orang masih banyak kena infeksi, ada satu keluarga kena infeksi dari bapak, ibu, anak, semuanya. Bagaimana kita akan tenang? Saudara dikasih oleh Tuhan, ingat, menjadi orang percaya tidak berarti kita bebas dari semua situasi yang ada. Kita masih akan diperhadapkan nanti ke depan dengan masalah kesukaran, tekanan hidup, dengan segala bentuk dan cobaan. Namun saya mau kasih tahu, jangan takut, jangan gelisah. Seharusnya kita sebagai orang yang percaya, kita harus tenang. Karena kita punya janji Tuhan yang luar biasa. Seperti yang tadi saya katakan, Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Daud meyakini hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi hanya di dalam Tuhan ada pengharapan, ada perlindungan, ada keselamatan yang pasti. Saudara, jika saudara berpegang pada perjanjian firman Tuhan, kita akan mampu menguasai diri, menghadapi situasi apapun yang sedang terjadi saat ini. Kita bisa bertindak, kita bisa berpikir selaras dengan firman-Nya. Saat itulah kita akan merasakan ada kedamaian, ada ketenangan yang sejati. Untuk itu saya mengajak, mari Bapak Ibu, apapun yang sedang engkau rasakan hari-hari ini, saudara, belajar mendekat kepada Tuhan. Karena hanya itu jalan satu-satunya. Dan belajar tenang di segala situasi apapun yang sedang terjadi. Dan belajar berpikiran yang selaras dengan firman Tuhan. Maka engkau akan melihat pertolonganmu senantiasa selalu ada di dalam Tuhan. Terima kasih kiranya kebenaran firman ini, perenungan saya ini boleh jadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian yang boleh menyaksikan video saya ini. Amin.